Shalom, perkenalkan nama saya Devi Devantri Palugu. Saya mahasiswa semester 3. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan politik di Indonesia yang menyimpang dari konstitusi. Perekonomian Indonesia makin hari makin menyimpang dari konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan kesejahteraan umum. Negara memilih menyerahkan peran negara pada swasta, termasuk kebijakan ekonominya. Setiap negara pasti akan mengelola ekonominya sesuai dengan konstitusinya. Negara yang menekankan pada peran negara akan memiliki kebijakan ekonomi yang sejalan dengan paradigma tersebut. Negara yang memilih untuk mempercepat penyerahan peran negara kepada swasta juga akan tercermin pada pilihan kebijakan ekonominya. Apabila pengelolaan ekonomi Indonesia semakin menyimpang dari tujuan konstitusi, mungkinkah karena tidak dijalankan sesuai konstitusi? Nah, perekonomian bergerak mengikuti dinamika yang berkembang saat ini. Semuanya serba pragmatis, dan kebijakan pun kebanyakan disusun hanya untuk kepentingan jangka pendek. Sementara perekonomian jangka panjang tampak begitu sumir. Cara kita mengelola atau mengolah sumber daya adalah sebuah bentuk kehadiran negara dalam perekonomian. Kegagalan menciptakan nilai tambah yang tinggi dari sumber daya yang dimiliki adalah sesat kebijakan. Pada titik ini harus diakui bahwa perekonomian kita berada pada fase yang krusial dan mengkhawatirkan dalam jangka panjang. Amandemen Undang-Undang 1945 pada pasal 33 yang memasukkan ideologi efisiensi dan efektivitas berbasis hukum pasar, ekonomi tidak serta-merta meninggalkan peran negara. Dari perspektif hukum, terutama di bidang hukum ekonomi, peraturan perundang-undangan terlihat semakin liberal. Fenomena yang terjadi belakangan ini menjadi bukti bahwa pembangunan hukum, khususnya hukum ekonomi yang berbasis pada liberalisme, akan berdampak pada kebebasan yang diusung liberalisme, itu memberi kesempatan kepada pihak yang kuat untuk mendominasi. Kebijakan-kebijakan yang liberalistis beraroma fundamentalis pasar bebas diikuti gelombang privatisasi BUMN, termasuk perusahaan strategis yang mengurusi cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, telah digelar dengan intensitas amat tinggi. Sebagai contoh, kebijakan penghapusan subsidi BBM dengan menghilangkan premium dan mengiring konsumen beralih ke Pertamax atau menggantikannya ke Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Menurut ahli perminyakan, Qurtubi, kebijakan ini selain mutlak salah, juga sangat tendensius. Selain dapat memicu kenaikan harga berbasis komoditas, kebutuhan pokok masyarakat, konsumen pun dapat beralih ke produk asing atau Petronax. Demikian pula kebijakan ketenaga listrikan yang memecah PLN menjadi unit pembangkit transmisi dan distribusi serta dapat diprivatisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Akibat pemberlakuan kebijakan ini akan terjadi kenaikan tarif listrik dan asing pun bahkan beramai-ramai menguasai PLN. Liberalisasi bidang politik telah menyuburkan sikap, kolusi, nepotisme, dan politik uang, sehingga iklim demokrasi
pekat dengan konflik dan anarki. Di bidang budaya, mekar sikap feodalistis, praktisme sempit, individualisme, dan materialisme. Dari perspektif Pancasila serta garis haluan kenegaraan karya para bapak bangsa, semua kebijakan liberalistis di atas jelas menyimpang dan berdampak pada kerusakan sosial, ekonomi, budaya yang berpotensi berujung pada disintegrasi. Strategi pemecahan masalah ekonomi yang penyusunan dan pemberlakuan perundang-undangan yang berbasis liberalisme kapitalisme sebenarnya bisa dicegah. Berikut beberapa langkah pencegahan dan pemecahannya. Antara lain, yang pertama, norma hukum itu harus selaras dengan landasan filosofi bangsa Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika para penyusun dan pembuat undang-undang dengan berbagai turunannya, termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri melalui ini, dan bahkan sebaliknya melahirkan undang-undang yang berbasis liberalisme, kapitalisme, maka jelas dan terang telah terjadi penyimpangan terhadap mandat konstitusi. Yang kedua, sumber daya alam yang masih berlimpah beserta pasar domestik yang besar harus secara cermat kita gunakan untuk mengakumulasi surplus ekonomi nasional guna menyejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar ketika sumber daya alam habis, kita sudah mampu bertumbuh pada kegiatan ekonomi berbasis iptek bernilai tambah besar. Untuk memaksimalkan pemanfaatan pasar domestik bagi dunia usaha nasional, selain pembinaan perluasan kesempatan berusaha, kita perlu merevisi instrumen hukum terkait antara lain Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Sumber Daya Alam, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perpajakan, serta praktek penyelenggaraan negara di semua tingkatan. Yang ketiga, menuju pada konstruksi kebijakan yang mengatur secara teknis sektor-sektor perekonomian serta keterkaitannya dalam sebuah totalitas kebijakan pemerintah. Tampak sekali kebijakan industri kita makin tak terarah, daya saing yang terus menurun, dukungan infrastruktur dan birokrasi yang tidak memadai, tidak adanya energi dan sebagainya. Ekonomi kita telah bergerak dengan liar mengikuti kesempatan pragmatis jangka pendek. Yang keempat, reformasi birokrasi. Pada dasarnya kita belum serius melakukan penataan dalam sebuah baik pada tahapan implementasi, meskipun pemerintahan telah merumuskan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM nasional, tetap saja terjadi tumpang tindih kebijakan dan langkah-langkah parsial di tiap-tiap kementerian. Sebuah hal yang menjadi lumrah dan pengelolaan pembangunan industri tumpang tindih dengan kebijakan perdagangan, energi, perpajakan, dan bidang lainnya. Inilah wujud nyata pembangunan yang berjalan tanpa landasan paradigma yang tegas. Hal ini perlu reformasi birokrasi di tiap-tiap bidang pemerintahan. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu arah baru politik ekonomi haruslah antitesis dari pola kebijakan selama ini yang dengan mudah menghapus begitu bawah sektor dan daftar negatif investasi asing lokal, memberi peluang amat besar bagi pengusaha asing pada kegiatan ekonomi nasional, mengobral aset ekonomi amat prospektif dengan harga murah, serta membiarkan berbagai kebijakan ekonomi ikut diatur konsultan asing yang ditempatkan di berbagai instansi pemerintah.
Jadi, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan koreksi total terhadap arah kebijakan ekonomi dan kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai referensi. Demikian video ini. Terima kasih.